Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, berjumpa lagi dalam acara TFC. Hari ini kita akan kembali menyimak tulisan Ibu Elidia Praptanti, SSI Teol MA, dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Akar dan Cabang, berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dalam Roma 11 ayat 11 sampai 24. Bersama saya, Obed Reinhard Siregar. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami punya kesempatan lagi untuk menjalani hidup. Dan kami mau menjalani hidup kami berdasarkan firman Tuhan. Oleh karenanya, ketika kami akan membaca Alkitab dan merenungkan sabda-Mu, kami mohon Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dan kami belajar untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita ada dalam Roma pasal 11 ayat 16. Roma pasal 11 ayat 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Jikalau roti pertama dari adonan itu kudus, seluruh adonan pun kudus. Jikalau akar kudus, cabang-cabang juga kudus. Tim, sejak di sekolah dasar, kita sudah diajari tentang bagian-bagian tumbuhan, bukan? Kamu sudah belajar bahwa akar tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan bagian pohon lainnya. Akar itu mempunyai fungsi vital untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk kebutuhan seluruh pohon. Akar juga berperan menstabilkan pohon agar tidak tumbang. Cabang pohon berfungsi menyalurkan nutrisi, air, dan mineral yang disediakan oleh akar ke daun-daun untuk proses fotosintesis yang menghasilkan sumber energi bagi pohon. Cabang dan seluruh bagian pohon bergantung pada akar untuk mendapatkan nutrisi. Teens, Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi menggambarkan keberadaan orang Yahudi dan non-Yahudi dalam rencana keselamatan Allah melalui metafora roti pertama dan akar. Dia menegaskan bahwa janji dan perjanjian Tuhan menjadi dasar dari segala berkat yang ada, baik untuk orang Israel maupun bagi bangsa-bangsa lain. Paulus menggunakan metafora untuk menggambarkan hubungan antara orang Israel yang dianggap sebagai akar dan orang non-Yahudi yang diterima dalam kasih Allah yang dianggap sebagai cabang. Akar pohon ini merujuk pada janji dan perjanjian yang dibuat Tuhan dengan nenek moyang bangsa Israel. Sementara cabang-cabangnya mewakili orang-orang non-Yahudi yang diterima Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Teens, kita pun merupakan bagian dari pohon iman dan dipanggil untuk hidup kudus dan berbuah seperti cabang-cabang yang keluar dari akar yang kudus. Kita bukan hanya sekedar cabang atau ranting yang terpisah begitu saja. Kita berakar pada kasih Tuhan yang memberikan hidup baru bagi kita. Ketika kita hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Apakah sebagai cabang, hidup kita sudah mencerminkan akar yang kudus itu? Mari kita menjaga hubungan dengan Tuhan dan menghidupi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami tahu hidup kami berakar pada kasih karunia Tuhan yang berkenan menyelamatkan kami. Ajarlah kami supaya sebagai cabang-cabang dalam perjalanan hidup kami pun mau menunjukkan
buah-buah yang baik yang telah kami dapatkan karena kami berakar pada Kristus Tuhan yang rahmat-Nya penuh dan berlimpah senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk Tuhan pakai hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, teens. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.